tadi Dimulai belum aja, dapat Mas. link Zoom-nya. Siap. Dimulai aja langsung ya, Mas ya. Ya, Siap. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Waalaikumsalam. pengadaan. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting yang sangat luar biasa. Yang terhormat, Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa yang dalam kesempatan hari ini mungkin belum bisa bergabung bersama kita. Yang kami hormati Bapak Inspektur Prof. Muklis Isnaini, yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, tema hari ini sangat menarik dan sangat relevan dengan keseharian kita. Karena ini akan membahas terkait perencanaan kebutuhan JFPPBJ yang tepat, yang akan mendukung efektivitas pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Hari ini kita akan bersama-sama menelaah bagaimana data kebutuhan SDM ini dapat diterjemahkan menjadi aksi konkret dalam pengelolaan PBJ yang profesional, efektif, dan sesuai regulasi. Bagaimana ketentuan penyusunan kebutuhan JPPBJ-nya, bagaimana cara penyusunan kebutuhannya, dan bagaimana cara pengusulan kebutuhan tersebut. Untuk menjawab semua itu, sudah hadir bersama kita narasumber yang tidak hanya paham teori, tapi pelaku langsung di lapangan. Beliau adalah Mas Hernaning Rangga D. Utama, SKM, MKM, CPOF, CPSP, CCMS, CMET. Wah, panjang sekali ya, Mas. Beliau adalah seorang master training, procurement spesialis dan pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di UKPBJ Tulang Bawang. Beliau juga luar biasa aktif di berbagai organisasi pengadaan seperti IFI dan IAPI, dan seorang asesor, advisor, dan seorang mediator LKPPRI. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan nih, jangan jadi peserta pasif hari ini. Siapkan pertanyaan, pengalaman lapangan, bahkan unek-unek kita terkait JFPPBJ juga boleh. Nanti sama Mas Rangga dibahas. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab interaktif yang sayang untuk dilewatkan. Bapak dan Ibu, webinar yang selalu berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, Jumat, tanggal 28 November 2025, dengan tema Menghitung Kebutuhan JFPPBJ dari Angka ke Aksi berdasarkan Kepdep PPSDM LKPP nomor 29 tahun 2024. Perkenalkan, saya Betty Apriliana dari UKPBJ Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan hari ini saya dipercaya untuk memandu webinar dalam sesi yang sangat penting. Karena apa yang akan kita bahas hari ini terkait menghitung kebutuhan JFPPBJ dari angka ke aksi berdasarkan Kepdep PPSDM LKPP nomor 29 tahun 2024, ini akan menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan JFPPBJ di tempat kerja kita. Untuk kelancaran webinar hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar. Pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 50 menit, dan kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 40 menit. Peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan mengklik raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya oleh moderator, dan bisa juga mengisi kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir atau post test sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat itu paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sertifikat paling cepat bisa diperoleh peserta itu setelah 2 kali 24 jam setelah kegiatan selesai. Peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari room Zoom meeting. Saat ini sudah bergabung bersama kita ada 55 orang peserta, Mas. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema menghitung kebutuhan JFPPBJ dari angka ke aksi berdasarkan Kepdep PPSDM LKPP nomor 29 tahun 2024.
Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut kepada Mas Rangga. Kami persilakan layar dan waktu kami serahkan sepenuhnya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Teh Betty. Suara saya jelas ya, Betty ya? Jelas, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan di Indonesia Barat. Ini ada teman-teman dari Wakatobi ya. Wakatobi ini sudah sore ya. Ah, awas terkunci di kantor ya, Pak Alim. Karena sudah jam 4 Pak Alim dan Bu Isti ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Muji ya. Tadi beliau sudah WA Teh Betty ya. Tidak bisa ikut bergabung karena lagi ada pelatihan PPK gitu ya. Kemudian juga tim dari Muji Santosa Training Consulting atas waktunya. Jadi hari ini tadi yang disampaikan Teh Betty ya sudah panjang lebar di pembukaan. Kita berbicara masalah sumber daya manusia nih hari ini gitu ya. Khususnya adalah pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, tadi bincang-bincang di awal ada yang Wakatobi Madia kosong gitu ya. Tapi kalau di tempat saja Madianya cuma satu dan sudah terisi. Bagaimana solusinya gitu ya? Karena aturan tentang penghitungan formasi ini kan yang lama adalah per LKPP 14 2000 per LKPP 14 2013 gitu ya. Jadi sudah sangat lama sekali dan ini sudah digantikan dengan yang kita bahas hari ini gitu ya, dengan keputusan Deputi nomor 29 tahun 2024. Ini terbitnya akhir Desember 2024, tapi baru tayang di JDIH pertengahan tahun. Mungkin ada yang sudah menghitung ulang atau bahkan belum mengetahui gitu ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama karena ini membuka peluang buat teman-teman yang tadinya tidak punya JF Madya gitu ya, atau hanya satu ya. Dengan model perhitungan yang sekarang itu tidak mungkin tidak ada Madya gitu ya. Karena dari total kebutuhan nanti akan dihitung secara proporsional untuk setiap jenjangnya. Kalau di model penghitungan lama, ketika tidak ada kriteria paket madya, maka kebutuhan madyanya juga tidak ada berarti gitu ya. Nah, kalau yang sekarang atau hanya minimalis satu kayak di tempat saya gitu ya. Tapi yang sekarang ini nanti akan proporsional. Madya itu punya porsi persentase sendiri. Itu mungkin pengantarnya ya teman-teman ya. Jadi mumpung di awal tahun silakan menghitung ulang mereka paketnya gitu ya. Kemudian nanti bisa mengajukan kembali ya kebutuhan JFBPJ dan hasil perhitungan ini juga tetap mempertimbangkan existing yang sekarang ya. Jadi ketika nanti dihitung ulang paket saya makin sedikit gitu ya. Oh jumlahnya makin sedikit. Ini gimana di kami ada mudanya ada 8. Kok dari hitung ulang cuma 5, berarti yang 3 diapakan teh? Diberhentikan gitu ya. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rekan-rekan ya. Nah, itu tetap nanti jadi hal yang dipertimbangkan. Oke, saya mulai saja ya. Jadi kita menggunakan Capdep 29 2024 ya untuk menghitung kebutuhan JPPBJ. Tadi sudah dikenalkan Teh Betty, saya lanjut saja. Di Capdep 29 2024 ini ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan. Pertama adalah bagaimana ketentuan penyusunan kebutuhan JF-nya. Lalu yang kedua bagaimana caranya. Yang ketiga bagaimana mengusulkannya. Jadi sebenarnya Capdep 29 ini tidak terbatas hanya pada JF, teman-teman ya. Juga buat personil lainnya. Menghitung kebutuhan personil lainnya. Kalau di Pemda berarti personil lainnya adalah PPK yang memiliki sertifikat kompetensi. PPK selain PA atau selain KPA gitu ya. Maka bisa menghitung dalam Capdep 29 ini menjadi acuan juga untuk menghitung berapa banyak kebutuhannya. Jadi sekali lagi era lama dulu ya, teman-teman yang mungkin in passing atau perpindahan dari jabatan lain sampai 2024 gitu ya atau 2025 awal, acuannya masih ke sini, Perkal KPP 14 2013 ya. Di sini mengasih ngacu ke butir kegiatan gitu ya, masih mengacu ke item-item pekerjaan. Nah, kemudian ini diperbaharui setelah sekian lama gitu ya dengan Capdep PPSDM nomor 29 2024 tentang pedoman penyusunan kebutuhan JF PPBJ. Jadi sudah hampir 11 tahun gitu ya, baru diperbaharui. Yang kita tunggu perbaharui lagi apa nih, Teh Betty? Kira-kira.
Gimana, yang Mas? nunggu diperbaharui lagi? Ini kan sudah diperbaharui nih tata cara Mm-mm. menghitung JF. Nah, buat Mm-mm. kita para JF, apalagi yang nunggu diperbaharui? Ada Jenjang nggak yang kita utama ya, tunggu Mas. perubahan peraturannya? Salah satunya adalah Terkait Perpres tunjangan, Pak 106 ya, Rangga. Pak Alim ya. Apa? Terkait tunjangan, penyayang Jafung. Ah, ya itu Perpres 106 itu ya. Iya. Ah, yang isunya sudah diusulkan dari 2 tahun lalu ya, dari tahun 2024, 2024. Iya. Cuman memang seiring terbitnya Permen Pan 1 kan jadi banyak aturan yang harus diperbaiki ya. Menpan 29 diperbaiki, sekaligus kita mencoba mengusulkan jenjang ahli utama. Nah, itu dulu clear baru usulan Perpres 106 ya tentang tunjangan JF PPBJ gitu ya. Oke. Nah, Kepdep 29 ini yang tertulisnya di 31 Desember 2024 gitu ya, teman-teman ya. Tapi baru rilis di JDH LKPP itu Juni 2025. Jadi setengah tahun dia menghilang gitu ya. Yang ada Kepdep 28-nya waktu itu ya. Oke. Dan sampai kemarin itu saya coba cek ya. Sampai kemarin gitu yang mengakses baru 191 kali gitu ya. Jadi menjadi penting webinar hari ini gitu ya buat teman-teman yang belum sempat mengakses, belum tahu regulasinya. Maka dari sini kita akan sama-sama berdiskusi dan belajar bagaimana menyusun kebutuhan JF PPBJ. Oke. Nah, di dalam ketentuan peralihannya dibunyikan pada saat keputusan ini berlaku ya, 29 2024, teman-teman yang pasti punya rekomendasi kebutuhan JF mengacu kepada Perka 14 2013 tetap berlaku ya. Sepanjang belum ada diterbitkan rekomendasi kebutuhan JF terbaru oleh LKPP. Di saya pun masih mengacu ke yang 14 2013. Kita selesaikan dulu teman-teman yang UKOM, nanti dinyatakan lulus gitu ya. Baru mengajukan perubahan formasi memakai Kepdep 29 2024. Saya mencoba membuat matriks ya perbedaan gitu ya antara Perka LKP 14 2000 mohon maaf itu 2013 ya dengan Kepdep PPSDM 29 2024. Jadi dimulai dari indikator penyusunan kebutuhannya. Nah, kalau Perka 14 acuannya yang pertama adalah jumlah satker SKPD gitu ya. Kemudian jumlah unit layanan pengadaan. Kemudian ada juga jumlah paket yang dilaksanakan, nilai pekerjaan, kompleksitas pelaksanaan pekerjaan dan rentang kendali. Nah, ini nomor 4, 5 ini yang ya buat seperti saya di daerah saya gitu ya. Tidak ada yang memenuhi kriteria nilai pekerjaan atau kompleksitas pekerjaan untuk jenjang ahli madya gitu ya. Sehingga pada saat dulu 2020 kami mengusulkan diberikan jenjang ahli madya hanya satu orang. Itu ya, sesuai dengan datanya. Nah, di 29 2024 ini diperbaharui. Jadi indikator penyusunan kebutuhannya mengacu berapa sih anggaran pengadaan barang jasa yang dikelola, terus mengacu ke metode pemilihan penyedia, jumlah paket yang dikerjakan. Oh, kalau metode ini kan tetap saja nanti ada yang di atas 100 miliar, di bawah 100 miliar, apa di atas 100 miliar gitu ya. Memang tetap ada teman-teman ya. Tapi sekali lagi sekarang dihitung proporsional. Lalu jumlah paket yang dikerjakan, kemudian kalau terlibat di sisi perencanaan, pengelolaan kontrak atau PBJ swakelola, ini pun bisa jadi dasar perhitungan teman-teman ya. Bisa jadi dasar perhitungan. Oke. Nah, selain empat indikator penyusunan kebutuhan tadi, ada juga aspek-aspek lainnya yang dipertimbangkan di Kepdep 29 terkait uraian tugas, nomor waktu, kontribusi ya, jam kerja efektif, standar kemampuan rata dan volume kerja. Dan ini sudah diperhitungkan oleh instansi pembina, gitu ya. Jadi nanti kita tinggal mengalihkan. Kan teman-teman sudah saya bagikan ini juga ya, Excel-nya ya. Nanti hanya tinggal mengalihkan ya metode pemilihan jumlahnya. Misalkan e-purchasing ada berapa dikali dengan SKR ini, standar kemampuan rata-ratanya. Oke. Lalu yang lain analisis beban kerja JF di Perka 14 ada 4 ya dulu ya. Perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset. Yang baru hanya ada 2.
fungsi pemilihan saja atau fungsi pemilihan ditambah dengan fungsi perencanaan, pengadaan, pengelolaan kontrak atau swakelola. Jadi sebenarnya semakin memang kan tugas jabatan pengelola pengadaan barang jasa tidak hanya pemilihan penyedia gitu ya. Semakin dia banyak terlibat di sisi lain pemilihan, maka potensi untuk menambah jumlah formasi juga semakin tinggi. Nah, kemudian penugasan sekarang lebih banyak Bapak Ibu ya, dibanding yang dulu hanya Pokjab, Jabatan Pengadaan, PPK, PPHP, pembantu PKPA gitu ya. Maka sekarang bisa di swakelola gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada persentase komposisi di Kepdep 29 2024. Jadi setelah dihitung nanti total kebutuhan diproporsikan. JF pertama itu setara dengan 60% dari total kebutuhan. JF mudanya 30%, JF madiannya 10%. Misalkan di tempat Teh Betty ya, setelah dihitung ulang Subang butuh 20 orang, maka 12-nya adalah JF pertama, 6-nya adalah JF muda, 2 orang JF Madya. Iya. Itu kalau dari kan nanti tetap memperhitungkan ini ya kondisi existing. Oke. Kita langsung saja ke ketentuan penyusunan kebutuhan JF-nya teman-teman ya. Jadi kalau bicara kedudukan dan tugas fungsi pengelola pengadaan barang jasa, eh, kedudukannya jelas di Perpres 46 pun sudah dipertegas ya. Pengelola pengadaan barang jasa berkedudukan di UKPBJ, melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, sampai swakelola. Nah, ini alternatif lain penugasannya. Teman-teman sudah hafal gitu ya. Hanya mungkin ada yang punya peluang ditugaskan, ada yang belum gitu ya. Ada yang sudah mau ditugaskan tapi tidak mau gitu ya. Tapi yang jelas ruang lingkup tugas kita sebagai pengelola pengadaan barang jasa itu tidak terbatas hanya di pemilihan penyedia. Jadi kalau kemarin, oh ini semua jadi wajib e-purchasing, tugas kita apa? Masih banyak teman-teman ya. Tinggal silakan melibatkan diri. Oke, nah indikator untuk penyusunan kebutuhan itu ada tadi ya total anggaran, metode pemilihan, jumlah paket, sama keterlibatan selain di tugas pokok dan fungsi pemilihan. Bisa di perencanaan, kontrak, atau swakelola. Ini indikator penyusunan kebutuhannya. Dari total anggaran, itu instansi pembina sudah memperhitungkan teman-teman. Dia akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menyusun kebutuhan JF PPBJ. Nah, ini udah kita nggak perlu menghitung lagi nih. Jadi nanti diperoleh dan diolah dari data realisasi anggaran belanja pengadaan, baik penyedia maupun penyedia dalam swakelola ya, yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dari Kementerian Keuangan. Jadi datanya diambil saja gitu ya, untuk menghitung berapa sih kalau anggaran saya 3 triliun, maka harusnya ada berapa JF sih gitu. Jadi itu standarnya udah ada teman-teman ya. Dan nanti hasil perhitungan kita yang berdasarkan metode pemilihan serta peran di luar fungsi pemilihan nggak boleh kurang dari standar minimal yang ditetapkan sesuai dengan besarnya alokasi anggaran yang dikelola. Oke. Yang kedua adalah metode pemilihan apa saja yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan ini. Yang pertama adalah pemberian secara elektronik atau e-purchasing ya, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender seleksi, dan tender internasional. Oke, semua metode pemilihan ya. Ditambahkan dengan pekerjaan terintegrasi, lalu pengadaan badan usaha yang KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, jumlah paket, ngacuannya kemana gitu ya? Acuannya ke data yang terdapat pada laporan pengadaan barang jasa tahunan gitu ya, atau bisa ambil di SPSE atau di Sirup gitu ya, yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti data paketnya teman-teman ya, yang digunakan untuk teman-teman menghitung adalah rata-rata jumlah paket untuk setiap metode pengadaan, termasuk swakelola, termasuk penyedia dalam swakelola gitu ya, selama 3 tahun terakhir.
Oke, jadi kalau mau menghitungnya tahun ini, maka bisa pakai 2023, 2024, 2025. 3 tahun terakhir ya. Lalu kalau ada keterlibatan di luar pemilihan penyedia di sisi perencanaan, kontrak atau swaklola ya, sama nanti yang direkap adalah 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi tidak juga merekayasa teman-teman ya perhitungannya ya, karena dasar teman-teman menghitung jumlah paketnya tadi ya kan semua bisa mengakses ya, apalagi instansi pembina gitu ya, kelihatan di RUP-nya atau di SPSE-nya gitu ya, atau di e-katalognya. Nah, kemudian aspek apa saja sih yang dilakukan analisis beban kerja? Nah, ini teman-teman ya, ada meliputi uraian tugas yang tadi di slide awal, lalu eh, norma waktu ya. Kemarin sempat kan ada kuesioner ya, kalau kita melaksanakan pengadaan langsung, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan gitu kan. Lalu keterlibatan pengelola PBJ pada jenjang tertentu untuk menghasilkan output gitu ya. Yang ditetap kontribusi pengelola PBJ ini ditetapkan instansi pembina 100%. Jadi terlibat penuh Bapak Ibu ya. Kemudian jam kerja efektif, ini uh, untuk melaksanakan tugas ke fungsional PBJ-an gitu ya. Jadi pemerintah 5 hari kerja, 1.250 jam kurang lebih. Nah, maka dari informasi 4 tadi dihitunglah standar kemampuan rata-rata selama waktu kerja efektif tadi ya 1.250 jam. Jadi jam kerja efektif dibandingkan waktu yang menghasilkan output. Oke, nah, teman-teman tidak perlu repot menghitung ini. Ini sudah diperhitungkan berapa nilai SKR-nya. Ini ya SKR-nya ya. Nah, jadi sudah ditetapkan oleh instansi pembina untuk SKR-nya. Jadi misalkan e-purchasing ya, itu pelaksananya jenjangnya adalah ahli pertama. Nah, untuk menyelesaikan e-purchasing itu butuh waktu sekitar 4 jam. Maka SKR-nya itu 312,5. Ada nanti rumusnya teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini sudah dilakukan perhitungan oleh instansi pembina. Jadi kita tadi tinggal merekap paket 3 tahun terakhir. Nanti kemudian dikalikan dengan ini, dengan nilai SKR-nya. Oke, kemudian nanti pengadaan langsung ya. Jenjang alih pertama estimasinya waktu penyelesaiannya pekerjaannya 9 jam, SKR 138 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, makin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka makin besar nilai SKR-nya. Itu ya, makin besar nilai SKR-nya. Ada pengelompokan di sini ya, di sisi kiri ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sisi kiri itu ya, maka ada tender di sini ya, tender yang dikerjakan oleh ahli muda, ada yang dikerjakan oleh ahli madya. Nah, bagaimana nanti mengklasifikasikannya ketika mereka paket gitu ya. Ketika mereka paket, maka di dalam Capdev sudah dijelaskan. Kalau yang dilaksanakan oleh pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, itu dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar pada tender ya. Atau kalau pada seleksi paling banyak 10 miliar. Tapi kalau yang ahli madya, ini untuk tender penunjukan langsung gitu ya, untuk paket pengadaan yang paling sedikit di atas 100 miliar atau seleksi di atas 10 miliar. Itu ya, nanti teman-teman ketika merekap eh, paket 3 tahun terakhir ya, ini ketentuan yang harus diikuti. Lalu bagaimana tata cara penyusunannya? Jadi itu tadi sudah ketemu SKR kita ya, ketentuan tadi, pengelompokan tender di jenjang muda dan madya. Lalu bagaimana menyusunnya? Nah, tahapannya ada dua. Pertama adalah penghitungan perkiraan kebutuhan dasar yang melakukan instansi pembina ya, teman-teman ya. Ini sudah dilakukan oleh LKPP ya. Kita tinggal mengikuti saja. Yang kedua adalah penghitungan yang dilakukan oleh eh, instansi pemerintah, oleh kita sendiri nih. Oke,
Yang pertama, yang dilakukan oleh instansi pembina. Maka instansi pembina sudah menghitung ya perkiraan kebutuhan dasar berdasar realisasi anggaran belanja pengadaan. Oke. Data yang dipakai realisasi belanja pengadaan ini sebelum pandemi ya, 2019 sampai 2021. Nah, diambil dari mana? Yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Oke. Jadi nanti instansi pembina KPP akan menghitung pikiran kebutuhan. Oke. Kemudian rumusnya ini teman-teman ya. Rumusnya. Kita sudah tidak usah pusingkan ini. Hasilnya begini. Ini pengkategorian instansi pemerintah berdasarkan anggaran belanja pengadaan. Jadi nanti ada, kalau di level kabupaten kota gitu ya, uh, layeringnya gitu ya, batasannya pertama di bawah 400, lebih kecil sama dengan, kemudian 400 sampai 600 miliar yang dikelola ya, kemudian 600 sampai 750 miliar, lalu 750 miliar sampai 1 triliun ya, kemudian 1 triliun sampai 2 triliun. Tapi kalau provinsi sedikit ya, kurang dari 1 T, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 5, di atas 5. Nah, kementerian juga tidak banyak, lembaga pun sedikit ya, kurang dari 500, 500 sampai 3T sampai 3T. Nah, ini sudah dikategorikan oleh instansi pembina, teman-teman ya, mengambil data 2019 sampai 2021 dengan rumus yang tadi. Oke. Nah, berapa kebutuhan dasarnya? Berapa kebutuhan dasarnya? Jadi misal ya, misal di tempat saya gitu ya, kabupaten saya ya, mengelola anggaran 1,3 triliun misal Bapak Ibu ya. Maka perkiraan kebutuhan dasar JFPPBJ-nya adalah 25 orang. Ini ya, 1 sampai 2 triliun, maka 25 orang. Nah, nanti hasil perhitungan Bapak Ibu, teman-teman ya, yang mengacu tadi kepada JK pemilihan atau ditambah dengan JK perencanaan kontrak dan swakelola, kalau hasilnya kurang dari 25, dikembalikan ke kebutuhan dasar. Gitu ya. Jadi tetap minimal 25. Nanti ada contoh-contohnya. Atau teman-teman di sini yang dari provinsi gitu ya. Provinsi mengelola anggaran 3 triliun, maka kebutuhan dasarnya adalah 30 orang. 30 orang. Nah, begitupun teman-teman yang dari kementerian gitu ya. Yang dari kementerian nanti ada rentang nilai nih. Kurang dari 500 sampai di atas 50 triliun. 10 orang sampai 100 orang. Begitupun yang di level lembaga. Oke, ini tahapan pertama ya, menghitung kebutuhan dasar. Tapi sekali lagi, bukan kita yang menghitung, kita sudah menerima saja hasilnya. Sudah diperhitungkan oleh instansi pembina, itulah kebutuhan dasar saya berdasarkan besaran anggaran yang dikelola. Oke, nah ini baru langkah kita di daerah ya, di daerah atau kementerian atau lembaga gitu ya. Nanti gimana cara menghitungnya? Oh, sorry. Penghitungan kebutuhannya ada dua kan tadi ya, bisa dari fungsi pemilihan saja atau dari fungsi pemilihan ditambah fungsi perencanaan, pengelolaan kontrak sama swakelola. Kemudian dalam menghitung kebutuhan JF, memilih di antara kedua pilihan tadi, mau ambil dari fungsi pemilihan saja atau fungsi pemilihan ditambah dengan fungsi lain. Nah, nanti informasinya bisa dari laporan pengadaan, atau kemudian data pelaksanaan pekerjaan gitu, rencana aksi pembunuhan atau sumber lain. Oke. Ini kalau mengambil fungsi pemilihan. Nah, maka dihitung dulu ya teman-teman ya, volume beban kerja ya, berdasarkan metode pemilihan tadi. Dalam satu, dirata-ratakan dari 3 tahun ya. Dari 3 tahun tuh dirata-ratakan. Misalkan teman-teman akan mengambil 2023, 2024, 2025 ya. Nah, silahkan dirata-ratakan. Tadi yang membedakan hanya tender atau seleksi yang dilakukan oleh ahli muda dengan tender atau seleksi yang dilakukan oleh ahli madya ya. Pengelompokannya nanti. Udah dapat ya teman-teman ya, perhitungan berapa jumlah pengadaan langsung, berapa jumlah e-purchasing, penunjukan langsung, tender gitu ya. Maka nomor 2, saat satu Rube perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan bahwa pengadaan barang jasa melalui pembelian langsung ya. Pembelian langsung itu kan yang di bawah 50 juta ya.
dapat dilakukan melalui e-purchasing, maka sebanyak 75% paket teman-teman di RUP yang di metode pemilihannya adalah pengadaan langsung diasumsikan sebagai pembelian langsung yang dilakukan dengan metode e-purchasing. Oke, nah atas dasar pendekatan tersebut, maka akan ada konversi nanti. Gitu ya. Paket pengadaan langsung sebanyak 75% dikonversi sebagai paket e-purchasing. Ini rumusnya teman-teman ya. Rumusnya. Tapi di Excel-nya sudah dirumuskan oleh instansi pembina. Jadi tinggal menginputkan saja nanti. Berapa jumlah pengadaan langsung, berapa jumlah e-purchasing. Nah, kalau mau tahu perhitungannya kurang lebih begini ya. Oke. Oke, tadi sudah angka 1 huruf A dan B ya. Maka langkah berikutnya adalah sudah dapat ya berapa beban kerja per metode pemilihan, kemudian sudah ada hasil konversinya, pengadaan langsung yang ke e-purchasing tadi, dihitunglah kebutuhannya pakai formula ini. Jadi kita lihat di sini kebutuhan JFPBJ sama dengan volume dikali kontribusi ya. Kontribusinya kan tadi ditetapkan 100% ya. Dibagi SKR, standar kemampuan rata-rata yang juga sudah diperhitungkan oleh instansi pembina. Oke, langkah kedua, nanti teman-teman setelah menghitung gitu ya, akan ada kebutuhan JFPBJ per jenjang. Kebutuhan JFPBJ per jenjang. Lalu setelah didapatkan hasil perhitungan JFPBJ per jenjang, ini ada ketentuannya ya. Yang pertama, kalau perhitungan kebutuhannya kurang dari kebutuhan dasar. Misal tadi ya, saya mengelola 1 sampai 3 triliun. Jumlah JFPBJ saya adalah 25. Ternyata hasil hitungnya kurang. Kurang dari 25. Maka gitu ya, bagi pemerintah provinsi kabupaten kota dapat diberikan tambahan kebutuhan JF. Ya, tadi saya kebutuhan 25 teman-teman ya, ngitung dapatnya cuma 20. Maka karena saya pemerintah kabupaten bukan berbentuk kepulauan ditambahkan 2. Jadi 22. Khusus bagi KL gitu ya, dapat diberikan tambahan kebutuhan JF dengan mempertimbangkan jumlah satker di KL-nya. Oke. Nah, kan tempat saya itu tambah 2 ya, teman-teman ya. Nah, kalau hasil perhitungan total lebih dari atau sama dengan dan perkiraan kebutuhan dasar, maka kebutuhan JPBJ di instansi pemerintah adalah angka kebutuhan JPBJ total ya, yang dihitung sebagaimana di angka 2 tadi. Oke, ini sudah dihitung, sudah ditambahkan tadi dengan ini ya 3A ini sudah didapatkan dengan bentuk pemerintah kabupaten 2 orang tadi. Kalau tetap kurang teman-teman ya, tetap kurang nih, maka kebutuhan JPBJ-nya mengikuti perkiraan kebutuhan dasar. Tadi contohnya saya dapat hitungan 20 karena kabupaten dapat tambahan 2 ya. Jadi 22. Padahal kebutuhan dasarnya 25, maka tetap mengacu ke kebutuhan dasar. Tapi kalau jumlahnya lebih atau sama dengan perkiraan kebutuhan dasar tadi ya, maka kebutuhan JF itu yang dipakai. Setelah ditambahkan kondisi geografis ya, dan sebaran satker. Langkah kelima, dikomposisikan teman-teman. Kan udah dapat tadi ya, 25 misal. Dikomposisikan dengan perbandingan 60% pertama, 30% muda, dan 10% ahli madya. Itu. Perbandingan komposisi dikecualikan dari jumlah JPBJ aktif yang berasal dari penyetaraan gitu teman-teman ya. Nah, kalau hasil perhitungan yang angka 5 nggak bulat, maka diatur juga pembulatannya nih teman-teman ya.
Kan nggak mungkin ya TBT ya, 26,9 nih orang ada nggak yang 0,9 kan nggak ada. Jadi Iya, sudah nggak ada. diatur juga teman-teman ya. Sudah diatur juga. Jadi kalau tidak bulat gitu ya, maka tata cara pembuatannya sudah diatur. Kalau kurang dari 0,5 ke bawah. Misal nanti kebutuhan JF-nya 2,45 orang, berarti hanya 2. Kalau lebih sama dengan 0,5, maka pembulatannya ke atas gitu ya. 1,61 atau 1,59. Maka dibulatkan jadi 2. Nah, setelah dibulatkan, itu adalah angka final dari total kebutuhan JFPPBJ di instansi teman-teman. Kalau ternyata ada keterlibatan di jenis kompetensi lain ya, di perencanaan, di kontrak, swaklola gitu ya, maka juga boleh menghitung kebutuhannya nanti ditambahkan. Hmm. Khusus yang kalau di luar fungsi pemilihan, maka tidak perlu dilakukan penghitungan komposisi, gitu ya. Di sini disebutkan dilakukan pengisian pada formulir perhitungan kebutuhan terhadap ya sama ya terhadap unsur kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan laporan, rencana aksi pemenuhan atau sumber lain 3 tahun terakhir. Kemudian dilakukan penjumlahan yang total SKR tadi dapat berapa? 22 gitu ya. Ditambah total fungsi perencanaan kontrak swakelola dapat 5, berarti total 27. Nah, baru dihitung komposisinya 60, 30, 10. Pembulatannya juga mengacu ke yang tadi ya. Kalau di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah, kalau di atas 0,5 dibulatkan ke atas. Contoh teman-teman ya, biar dapat ilustrasinya ya. Jadi selama 3 tahun 2020 sampai 2022 ini ada pemerintah kota C. Jadi dia sudah merealisasikan anggaran belanja sebanyak 1,5 triliun. 1,5 triliun rupiah. Nah, kita lihat dulu nih di tabel angka kebutuhan dasar yang ditetapkan oleh KPP tadi, teman-teman ya. Kalau 1,5 itu kan berarti rentangnya antara 1 sampai 3 triliun tadi ya. Maka kebutuhannya 25 orang. 25 orang JFBJ. Renaksinya sudah tercapai 60%, misalkan itu ya. Menghitungnya begini teman-teman ya. Kumpulkan dulu nih data paketnya. 2020, 2021, 2022. Kemudian dirata-ratakan, dibagi 3 ya. Nah, ini data awal kan? Purchasing. Setelah dirata-ratakan ada 368 paket misal ya. Pengadaan langsung 5.100. Intinya begitu ditotalkan nanti ada 5.700 paket. Nah, jangan lupa tadi klausulnya teman-teman ya. Karena 75% pengadaan langsung adalah dianggap pembelian langsung melalui e-purchasing, dikonversilah. Dikonversilah. Tuh teman-teman ya. Dikonversi. Jadi berubah ya. Si e-purchasing tadi yang 368 naik jadi 2075 ya. Yang perlu kita ingat tadi kan e-purchasing ini SKR-nya paling tinggi ya teman-teman ya. Karena membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan paling singkat, 4 jam tadi estimasinya. Jadi kalau jumlah paketnya ditambahkan dari hasil konversi yang pengadaan langsung, otomatis mendongkrak kebutuhan JFPPJ. Gitu ya. Nah yang pengadaan langsung kan tinggal 25% ya. Maka tinggal 1.280 dari 5.121. Yang lain tidak dikonversi. Nah, kemudian dihitung pakai formulir kebutuhan. Oke. Jadi dapat tadi ya e-purchasing 2075 kali SKR-nya 312,5. Maka dapatlah kebutuhan JF dari e-purchasing 6,64 orang. Nah, ini dihitung terus teman-teman ya untuk di setiap metode pemilihan.
karena dia SKR-nya fungsi pemilihan. Oke, dapatlah kebutuhan JF total 23 orang. 23 orang nih teman-teman ya, 23,1 orang. Nah, kurang kan? Tadi kebutuhan dasarnya berapa, TBT? Kebutuhan dasar 25. 25. 25 ya. Ya. 25. Oke. Nah, si kota C ini kondisi geografisnya kepulauan. Kepulauan, teman-teman ya. Pemerintah kota berbentuk kepulauan. Kita balik ke sini ya. Kalau pemerintah kota berbentuk kepulauan, Satu. ini boleh ditambah satu ya. Ya. Yang ini ya. Satu, jika pemerintah kota berbentuk kepulauan. Karena kota ini kan ruang lingkupnya tidak seluas kabupaten gitu ya. Maka dari tadi perhitungannya 23 Tiga. tadi teman-teman ya. Ditambah satu orang. Menjadi 24. 24. Oke. Nah, ternyata setelah ditambah kondisi geografis, dia tetap kurang dari angka kebutuhan dasar kan? Oke, maka ditetapkan jumlah kebutuhan JF-nya adalah 25 orang. Sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, baru dipresentasikan teman-teman ya. Dibobotkan istilahnya ya. 25 tadi ahli pertama adalah 60%. Maka 25 kali 60%, 15 orang ahli pertama. Kemudian yang ahli muda 30%. 25 kali 30, 7,5. Nah, tadi lebih besar sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas. Maka menjadi 8 orang. Terakhir yang madya 10%. Gitu ya. Dapatlah 2,5 dibulatkan menjadi 3 orang. Tuh. Gimana TBT lebih fair ya? Walaupun di Subang nggak ada paket madya gitu ya. Dibanding yang metode penghitungan yang pertama ya TBT ya. Iya. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi total kebutuhannya tadi kan 25 ya. Sesuai angka kebutuhan dasar kan. Karena dia awalnya 23 ditambah kondisi geografis masih 24. Maka dikembalikanlah ke kebutuhan dasar yang 25. Ternyata setelah dilakukan pembulatan kebutuhannya nambah teman-teman ya. Jadi 26 orang. Nah, ini yang ditetapkan. Kalau sudah ada JF sebelumnya, itu pun jadi dasar pertimbangan untuk penentuan formasi keseluruhan. Oke. Nah, itu yang pemilihan saja teman-teman ya. Sekarang kalau ternyata ada keterlibatan nih UKPBJ di tahap perencanaan, kontrak, swakelola gitu ya. Misal 2020 Provinsi Z ini ya telah merealisasikan rencana belanja sebesar 391 miliar. Kalau mengacu kepada kebutuhan dasar yang ditetapkan oleh KPP, dia hanya butuh 20 orang. 20 orang ya teman-teman ya. Arenasinya juga sudah memenuhi gitu ya. Maka dihitung seperti ini. Di sisi pemilihan ya, dapatlah total paket. Ini sebelum konversi ya teman-teman ya. Sebelum dikonversi. Nah, kemudian tadi ya dikonversi, maka efisiensinya bertambah. Dari 92 jadi 281. Ya, efisiensinya bertambah teman-teman. Nah, dihitunglah kebutuhannya ya. 11,79. Oke, tadi berapa? 20 ya TBT ya. Jauh ini ya. Dari jumlah paket, jumlah metode real, metode pemilihannya kan. Nah, karena si provinsi tadi ini mengambil dasar perhitungan tidak hanya fungsi pemilihan, setelah dapat 11,79 ini tidak langsung dikalikan dengan bobot per jenjang ya teman-teman ya. Kan 20 orang ya. Maka dihitunglah per fungsi selain pemilihan. Nah, ini contohnya ini yang pengelolaan kontrak. Nah, nanti itu ada item-item kegiatannya teman-teman ya. Tinggal dimasukkan berapa volume selama rata-rata 3 tahun tadi. Dimasukkanlah. Nanti ada satuan waktu udah dikalikan otomatis ya. Ini yang fungsi swakelola misalnya.
Nah, kemudian dasarnya apa? Ini ya, jumlah teknik kerja yang dijalani, DIPA, data jumlah paket pengadaan, 3 tahun terakhir yang di rata-rata menjadi 1 tahun. Oke, maka ketemu begini ya, hasil perhitungan kebutuhan JFPBJ di selain fungsi pemilihan. Jadi di perencanaan butuh 5,7 orang, di kontrak 1,8 orang, di usaha kelola nih karena jarang terlibat ya, dia butuh 0,07 orang. Ditambahkanlah 7,58. Nah, tadi yang fungsi pemilihan kan sudah dihitung di awal ya. Dia hanya dapat 11, tambah provinsinya dapat eh, 3 gitu ya. Padahal dari anggaran yang dikelola kebutuhan dasarnya 20, maka yang diambil adalah 20. Ditambahkan dulu teman-teman ya. Dari fungsi perencanaan, kontrak swakelola ditambah fungsi pemilihan, dapatlah 27,58. 27,58. Nah, sehingga dikalikan nih dengan persentase per jenjang. Ya, 27 dikali 60%, 17 orang. 27 kali 30%, 8 orang. 27 kali 10% dibulatkan jadi 3 orang. Jadi total kebutuhannya adalah 28 orang. Tadi yang hasil penjumlahan hanya 27,58 ya. Setelah dibulatkan jadi 28 orang. Ada 3 madya. Oke. Nah, ini yang contoh kalau teman-teman mau menghitung personil lainnya ya. Berarti selain fungsional pengadaan ya, misal PPK gitu ya. Sama ya. Dihitung dulu berapa realisasi belanja. Maka personil lain yang dibutuhkan adalah 30 orang. 30 orang, kembali dihitung rata-rata paketnya. Kemudian dikonversi yang pengadaan langsung menjadi purchasing ya. Nah, kemudian eh, ini rekapan akhirnya. Dia butuhnya ternyata 38 orang. Tadi kebutuhan dasarnya 30 orang. Kemudian kan bisa ya kalau di kementerian lembaga tadi memperhitungkan satker ya. Maka di sini merupakan KL yang dikecualikan dari kepemilikan. Ini karena dikecualikan dari kepemilikan gitu ya. Maka dapat dihitung 2 kali. Oke, jadi 78 orang total kebutuhannya. Oke. Itu yang di penjelasannya teman-teman ya. Kita coba lihat contoh Excel-nya. Bagaimana nanti teman-teman mengisinya gitu ya. Bagaimana mengisinya. Oke. Jadi sudah siap pakai ini teman-teman ya dari instansi pembina ya. Jadi yang belum ada di sini direkap dulu per tahun gitu ya. Nah, kemudian diinputkan saja e-purchasing di tahun, misalkan kalau 3 tahun terakhir kita mau ngambil di sini diisikan nanti ya. E-purchasing kita mau ambil tahun X min 3-nya 2023 gitu ya. Ini 2024. Kemudian yang ini tahun ini 2025. Ini kita tinggal menginputkan saja berapa jumlahnya. Misalkan 300 ya teman-teman ya. 300 paket naik jadi 400 paket. Naik jadi 550 paket. Kemudian pengadaan langsungnya ya. Yang banyak ya. Misalkan 2100. Kemudian menjadi 1700 gitu ya. 2200. Maka ini ya. E-purchasing-nya adalah 417 rata-ratanya ya. Kemudian pengadaan langsungnya 2000. Nah, kemudian di paling kanan ini ada konversi ya. Karena dianggap tadi 70% pengadaan langsung adalah pembelian langsung melalui e-purchasing. Melalui e-purchasing. Oke, nah kemudian nanti otomatis ke sini ya teman-teman ya. Ke sini ya. Jadi ngisinya hanya di yang sheet paling pertama ya. Hanya di sheet paling pertama.
Jadi kalau teman-teman sudah mengisi yang di ini, di sheet paling kiri ini, pemilihan beban kerja ya, setelah merekap, ya udah, sampai belakang terisi teman-teman ya. Sudah otomatis terisi gitu ya. Nanti ini ada perhitungan kebutuhan dasarnya, berapa, tambah kriteria kan. Ini kan nanti sudah ada nih ditambah kriteria gitu ya. Kalau kita masukin kriterianya di atas ini, bentuk keperluan atau enggak gitu ya. Misal saya instansinya adalah di sini ya, saya masukkan di depan ya teman-teman ya. Instansi saya adalah pemerintah kabupaten ya. Di sini ada petunjuknya ya. Hmm, Pemerintah, jenis instansinya. Nah, ini tinggal klik teman-teman ya. Kabupaten. Kepulauan apa enggak? Gitu ya. Tidak. Jumlah satkernya ada berapa? Ya bukan BLOD. Misalkan ada 40 yang ditangani. Ini nanti udah otomatis nih teman-teman. Di sini dia udah mengisi. Ini yang belum ada. Oh, nilai belanja pengadaan ya. Ini di pemilihan beban kerja G28. G28. Oh, ini ya. Di sini kita inputkan ya. Setelah D28 sampai F28 terisi ya. Ini harus diisi dulu teman-teman ya. Nah, nanti di sini sudah nih. JFPBJ plus kriteria ini sesuai dengan kriteria yang saya inputkan tadi di atas ya. Kriterianya tadi kabupaten kota tidak berbentuk kepulauan. Nanti ada perhitungan sementara. Ini kalau menambah lagi teman-teman dari fungsi perencanaan, ini sudah ada ininya ya. Kegiatannya. Nah, tinggal diinputkan berapa jumlah yang ditangani di kolom yang warna biru-biru teman-teman ya. Yang lain tidak perlu diubah. Kemudian pengelolaan kontrak juga sudah ada ini. Item kegiatannya apa saja juga swaklola sudah ada. Oke, ini sudah terakhir ada usulan kebutuhan kan. Tetap namanya di sini perhitungan sementara kebutuhan ya. Tetap mempertimbangkan kondisi existing. Kemudian potensi yang akan naik jenjang. Kemudian ada nggak yang akan perpindahan antar jabatan? Itu ya. Lalu dalam proses perpindahan ada berapa? Terus di tahun berjalan ada formasi CPNSK gitu ya. Kemudian P3K, terakhir usulan instansinya berapa. Jadi masih dipertimbangkan teman-teman ya. Tidak serta-merta dihitung kurang dari yang ada sekarang, oh nanti eh, akan diberhentikan gitu ya. Enggak gitu. Jadi tetap diperhitungkan di sheet usulan kebutuhan. Usulan kebutuhan. Nah, itu sudah tadi di chat Bu Tetra ya. Nah, itu kurang lebih cara pengisiannya, Bu. Oke. Itu ya, kurang lebih Teh Betty ya. Terkait dengan implementasi KPK 29 2024 tentang perhitungan kebutuhan JF BPBJ. Saya kembalikan ke Teh Betty. Ya, terima kasih Mas Rangga. Gimana Bapak Ibu? Pusing? Oke, luar biasa. Enggak, tinggal ngerekap itu. Siap. Terima kasih yang sebesar-besarnya Gampang. kepada Mas Rangga atas paparan yang lengkap dan membuka mata kita semua ya, bagaimana perhitungan yang seharusnya itu. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengklik tombol raise hand atau juga bisa mengisi di kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Udah ada yang di chat nih, Teh Oke, Betty. oke. Kita jawab yang di chat dulu ya Sambil Mas Rangga menunggu ya. yang raise hand. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendratma. Berdasarkan kebutuhan JF sebanyak 25 orang. Komposisi berdasarkan persentase, pertama 15, muda 8, media 3. Kondisi existing ada 3 JF muda hasil penyetaraan. Bagaimana implementasi prosentasi akhir dengan mempertimbangkan pernyataan perbandingan komposisi dimaksud dikecualikan dari jumlah JF PPBJ aktif yang berasal dari penyetaraan? Silakan Mas Rangga. Ya, betul Mas Hendratma ya. Jadi di dalam Capdev 29 nanti penghitungan komposisi itu dikecualikan ya dari JPBBJ yang diangkat melalui jalur penyetaraan. Kalau penyetaraan ini kan dulu
Mereka-mereka yang Koordinator ya Mas ya. eselon 4 ya. Iya, eselon 4 kemudian disetarakan jadi JF ahli muda ya, kemudian ditugaskan Ya, sebagai subkor. Tidak mempertimbangkan apakah memiliki kompetensi di bidang pengadaan atau tidak gitu ya. Intinya dia dulu adalah eh, eselon 4 gitu ya. eselon 4. Oke. Nah, itu memang betul statementnya Mas Hendratma ya. Dia Hendratma. jadi jatuhnya adalah eh, dikecualikan dari jumlah JPBJ aktif. Nah, nanti ketika mengisi kolom usulan kebutuhan, mana ya? Ntar saya screen lagi. Yang ini ya. Kita bicara JPBJ existing yang ini, Teh Betty ya. Ya. Ini tidak termasuk yang dari penyetaraan kalau mengacu ketentuannya. Itu kan? Dikecualikan dari yang penyetaraan. Sehingga nanti usulan di akhirnya ya benar-benar yang eh, tidak termasuk jumlah JPBJ aktif yang berasal dari penyetaraan. Begitu ya, Ya. TBT ya? Ya. Oke, berikutnya dari Pak Nugraha, Mas. Izin tanya, berarti yang nilai di bawah 50 juta dimasukkan perhitungan e-purchasing. Kemudian cara konversinya bagaimana? Ya, jadi Pak Nugraha, kita tetap memasukkan sesuai dengan data sirup gitu ya. Jadi kalaupun 50 juta, di bawah 50 juta gitu ya, metode pemilihan dalam sirupnya adalah pengadaan langsung, maka dimasukkan ke dalam kolomnya pengadaan langsung. Gitu ya. Jadi nanti setelah total didapat berapa jumlah pengadaan langsungnya, baru dikonversikan, diasumsikan tadi ya, 75% pengadaan langsung adalah pembelian 75%. langsung melalui e-purchasing, maka dikonversikan ke dalam e-purchasing. Kalau mau tahu rumusnya tadi sudah dijelaskan ya, rumus konversinya ya. Nah, sebentar. Ini rumus konversinya ya. Bukan yang ini, sorry, sebelumnya. Ini ya. Kan ketentuannya gitu ya, dengan mempertimbangkan bahwa pengadaan barang jasa melalui pembelian langsung dapat dilakukan melalui e-purchasing, maka sebanyak 70% jumlah paket. Sebenarnya kan menguntungkan ya, Teh Betty ya. Iya, Karena betul, Mas. SKR e-purchasing lebih tinggi kan? Iya, Iya, 300 karena sekian. e-purchasing asumsinya tadi bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam kan? Kalau pengadaan langsung kan 9 jam. Iya. Maka 75% ini acuannya drop ya, Pak Pak siapa tadi, Teh? Pak Nugraha, Mas. Pak Nugraha ya. Acuannya adalah RUP. Jumlah paket yang tercatat di RUP gitu. Jadi kalau di RUP-nya pengadaan langsung, Pak, silakan masukkan pengadaan langsung. Tapi kalau di RUP-nya nilainya di bawah 50 udah e-purchasing, masukkan ke purchasing. Nah, nanti setelah direkap total, yang pengadaan langsung 70% dikonversi menjadi e-purchasing. Kalau mau tahu rumusnya yang ini, teman-teman ya. Jadi di ketentuannya gini nih, rata-rata jumlah paket e-purchasing sama dengan paket e-purchasing ditambah durasi waktu pelaksanaan e-purchasing 4 jam tadi ya. Kemudian dibagi durasi waktu pelaksanaan pengadaan langsung 9 jam dikali 70% tadi yang akan dikonversikan dikalikan jumlah paket pengadaan langsung. Gitu ya. Kalau teman-teman nanti klik di Excel-nya gitu, di Excel-nya yang ini, yang paling kanan ini, yang paling kanan ini ya, di kolom pengadaan langsung yang dikonversi menjadi eh, di purchasing gitu ya, di sini ya. Ini rumusnya udah ada tuh, yang di sini hasil konversi. Nah, rumusnya udah ada tuh. 4/9 dikali 75% dikali jumlah pengadaan langsung ditambah jumlah purchasing. Nah, kemudian yang di pengadaan langsung tinggal 25% dari total pengadaan langsungnya. 25% dari 2.000 tinggal 500 paket. Tuh, kurang lebih begitu, Teh Betty ya. Siap. Baik, Bapak Jadi Ibu ada yang memasukkannya di kolom dari sirup Oke. aja, ikut sirup aja. Siap. Berarti patokannya sirup ya, Subang Mas udah ya? coba ngitung, Teh Betty? Belum, Yang Mas. Subang udah Nanti coba menghitung? Oh, belum, belum. oke. Sekarang Madiannya berapa? Dia 2, Mas. Formasi Madiannya Dalam berapa? full. Oh, 2. Formasinya Barangkali 2. nanti bertambah. Hmm. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Silahkan.
Belum ada. Jadi kalau kalau ini TBT ya, kalau ngacunya ke 14 2013, dulu kan kita menggradasi eh, manajemen aset, pemilihan itu Hmm. kan by nilai paket ya, Iya, gitu ya. Kalau yang sekarang nggak nggak ada faktor itu ya, kecuali tadi mengelompokkan tender yang dilaksanakan oleh ahli muda dengan tender yang dilaksanakan oleh ahli madya ya, berarti ya. ahli media. Batasannya 100 miliar sama 10 miliar untuk seleksi kan. Nah, jadi kalau menurut saya ya jauh lebih fair Bapak Ibu ya. Lebih fair karena tadi di akhir dibobotkan, gitu kan. Jadi karirnya si JF ini ada. Kalau dulu kan ada beberapa instansi yang JF Madianya nol gitu ya TBT ya. Iya, Atau hanya betul. satu. Karena memang dia nggak punya paket yang level Madya Medianya. gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang sekarang perolehannya tadi ya udah kita tuh ada ambang batas minimalnya istilahnya ya. Ada kebutuhan dasarnya itu. Yang kalau kurang dari itu tetap ikut itu. Kemudian kondisi geografis dipertimbangkan gitu ya. Yang KL malah bisa mengacu ke jumlah satker yang dilayani gitu ya. Atau kalau dikecualikan dari kewajiban kepemilikan JF dikali dua jumlah akhirnya gitu ya. Nah, kemudian tetap memperhitungkan setelah diberikan dibagi berdasarkan komposisi, tetap juga boleh memperhitungkan Existing. existing gitu ya. Existing. Nah, kecuali yang tadi yang penyetaraan ya TBT ya. Nggak tahu nih arahnya kemana ya. Kenapa yang penyetaraan dikecualikan? Dikeluarkan. Mungkin karena ketentuannya yang mengatur kan beda ya teman-teman ya. Iya, Penyetaraan itu kan Permenpan 17 ingat saya ya. Jadi tiba-tiba dia disetarakan jadi JF itu bisa jadi. Dan kalau kita lihat kemarin apa TBT ya uji publik ya. Uji publik perubahan Perka 7 muncul salah satu klausul tuh yang hmm, penyetaraan kalau tidak juga memiliki sertifikat PBJ level 1 bisa diberhentikan dari jabatannya. Kan ada beberapa rekan-rekan yang disetarakan jadi JF tapi kemudian tidak menjadi Pokja atau PP kan. iya betul. Karena disetarakan saja. Itu mungkin TBT ya tambahannya ya. Udah pada jelas ini. Kalau tidak ada yang bertanya, TBT udah pada nggak sabar mau ngitung kali jangan-jangan. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya masih pusing kayak Mas ngitungnya. Nggak usah pusing. Minta bagian SPSE. Ngitungin. Nggak nyampe sejam selesai itu jumlah paket teh. Tinggal di Mas sort kalau saja teh berdasarkan rupnya kan. oh, RUP. Mas kalau itu tadi kan ada yang bagian muda sama bagian media ya. Kalau misalnya dalam kayak tender gitu, Ya, dalam satu pokja itu ada komposisinya media dan muda, perhitungannya seperti apa itu? acuannya kan bukan yang melaksanakan teh. Oh, bukan pelaksanaan. Oh, dari Acuannya nilai itu paketnya berarti ya. dari nilainya, betul. Jadi kalau di atas Oke. 100 miliar, nanti pengelompokannya masuk ke tender madya. Kalau di bawah 100 miliar, tender muda. Seleksi di atas 10 miliar, madya. Di bawah 10 miliar, muda gitu ya Teh ya. Yang ini tadi kan, sebentar. Yang ini kan TBT ya. Yang ini ya, tender muda, seleksi muda ini kan. Ya, betul. Penunjukan langsung muda, penunjukan langsung madya, Berarti tender dari madya, nilai seleksi paket madya. ya. Ini batasannya nilai, nilai paket. Nilai paket. Jadi Oke. kalau kemarin saya menghitung tempat saya gitu ya, maka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0 nggak ada. Oh, Gitu. oke. Tapi tidak jadi masalah karena toh nanti pada akhirnya total kebutuhannya dikalikan dengan komposisi kan, Oke, siap. gitu. Nah, kalau misalnya Itu ya terkait, TBT. ya, kalau yang selain pemilihan tadi kan ada yang perencanaan, Mas. Ya, Nah, itu keterlibatan si gimana? JF seperti apa itu? Sebagai tim ahli atau apa? Ya ada banyak ruang ya kalau ngacu ke Kepka 29 gitu ya. Bisa Hmm, sebagai hanya mendampingi gitu ya. Kemudian bisa sebagai tim teknisnya atau sebagai tim ahlinya. Itu bisa silahkan. oke, Karena based on-nya ini based on ini ya self assessment sendiri kan. iya, Berapa yang dia eh,
tangani gitu dampingin. ya. Cuman yang perlu diingat kalau tadi teman-teman mengikuti ya contoh perhitungan, sebenarnya kan daya ungkit di luar fungsi pemilihan tidak terlalu tinggi ya TBT ya. Karena SKR-nya kecil-kecil gitu kan. Ya, betul. Nah, tapi tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kebutuhan JF PPBJ, teman-teman ya. Yang terutama yang benar-benar memang terlibat dalam proses perencanaan, kontrak, dan swaklola. Gitu, Bu Betty. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih perlu dipertanyakan lagi, mumpung ada ahlinya ini loh. Jarang-jarang ya Mas ya. Nah, nah, kalau jadi teman-teman kalau menyandingkan nanti antara PowerPoint dengan Excel-nya, ya insya Allah clear lah TBT ya. Siap. Sudah bisa memperhitungkan tanpa perlu membuka CAPK 29-nya gitu ya. Karena semuanya sudah ada di eh, bahan paparan. Siap, Gitu. sepertinya sudah pada paham semua. Mungkin Ya, kita tutup aja oke. ya Mas ya. Oke, tidak terasa waktunya Boleh. sudah mau berakhir. Kepada Mas Rangga, mungkin ada closing statement-nya Mas, dipersilakan. Ya, baik teman-teman ya. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin ya CAPK 29 tata cara perhitungannya gitu ya. Buat yang terkendala selama ini misalkan di Subang nih tempat TBT, aduh nggak bisa naik ke Madia gitu ya. Karena sudah dua dan terisi, barangkali bisa membuka formasi ya. Walaupun memang karakteristik formasi jenjang itu tetap akan berbentuk piramid ya TBT ya. Nggak Iya, mungkin ahli Madia lebih banyak daripada ahli muda. Ataupun ahli muda lebih banyak dari pertama. Pasti akan semakin mengerucut Bapak Ibu ya. merujuk. Karena memang karakteristik paketnya yang ahli Madia pun kan tidak banyak gitu. Jadi tidak terlalu dibutuhkan. Tapi secara pekerjaan Madia kan boleh turun sampai 2 jenjang ya. Sebagai Iya. pejabat pengadaan pun masih masih boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi silahkan coba dihitung kembali Bapak Ibu ya. Kalau memang nanti dari hasil perhitungan Subang nih nambah Alimadanya 1 jadi 3 gitu. Nah, bisa teman-teman yang mudah naik ke Madya, tapi ya sudah stuck gitu ya. Memang sudah maksimalnya segitu. Ya, silakan karena eh, profesi di ASN kan tidak hanya pengalaman dan barang jasa gitu. Berarti kebutuhan organisasinya memang sudah mentok di angka itu. Jadi ikhtiar dulu teman-teman ya, coba hitung silahkan. Mudah-mudahan ada penambahan formasi. Itu saja, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Gitu TBT ya, makasih. Ya, siap, Mas. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman materi. Ini akan dibagikan melalui link WA Group. Terus lalu jangan lupa untuk isi daftar hadir. Dan jika masih ada pertanyaan, boleh ditulis di WA Group dan akan kita diskusikan bersama. Izinkan saya berpantun. Burung merpati terbang di awan, singgah sejenak di pohon Cakep. bambu. Perencanaan SDM jangan asal jalan agar pengadaan berjalan maju. Bunga Weh, mawar tumbuh mantap. di taman, harumnya wangi sampai ke jendela. Kebutuhan PBJ jadi acuan, aksi PBJ nyata terukur dan jelas pola. Akhir kata, saya Beta Apriliana, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Mari kita buktikan bahwa JFPPBJ itu bukan hanya sekedar tukang klik, tukang tender, tapi adalah seorang profesional yang punya nilai lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya Waalaikumsalam bersama warahmatullahi Puji wabarakatuh. Santosa Training and Consulting. Terima kasih Bapak dan Ibu.